Ya Majnun itu gelarnya, nama aslinya Qais. Qais Ibnu Mulawih, atau ada yang bilang Ibnu Mulawah. Kalau Laila Ibnu Amir. Jadi ini anak-anak muda dari dua kabilah yang berbeda. Ya nanti karena saking gilanya dengan cinta disebut Majnun. Majnun itu dari kata, sebenarnya satu akar kata dengan jin. Mungkin kalau diterjemah letter, Majnun itu orang yang kesurupan jin. Cuma diterjemah jadi gila. Ya, jadi orang kesurupan. Jatuh cinta itu kalau sudah banget kan kayak orang kesurupan, akalnya tidak jalan. Ya, dan secara kimiawi nanti ada penjelasannya. Jadi makanya dia disebut Majnun. Kalau Laila, ya secara akar kata itu ya artinya malam. Ada yang bilang dinamakan Laila pertama karena matanya sangat indah, sangat hitam. Dan yang kedua rambutnya. Jadi rambutnya sangat hitam, pekat kayak malam. Oke, nggak usah tanya kok tahu sampai rambutnya, berarti Laila nggak jilbaban, Pak. Iya. Nggak usah tanya itu, nanti diskusinya geser. Oke. Yo kamu tanya ustadz-ustadz yang ahli fikih itu. Wong ndak jilbaban kok diceritain. Nanti kamu tanya lagi, Qais berarti ndak sholat ya Pak waktu gila itu. Iya. Oke. Ya itu biarkan ustadz yang lain yang menjelaskan. Nanti kalau ini disebut ndak sholat nanti nggak jadi dijelaskan. Jadi ini dua orang anak muda. Nanti kalau baca Laila Majnun, bab paling awal itu cerita tentang ayahnya. Namanya Umar. Jadi ayahnya ini sampai tua belum punya anak. Melakukan usaha apapun susah sekali punya anak. Akhirnya berdoa, disuruh tirakatan sama orang-orang dekatnya, dan dikaruniai anak laki-laki yang ganteng luar biasa. Nanti dikasih nama Qais. Yang Qais ini idola pokoknya di sukunya, sehingga nanti oleh ayahnya dia jadi harapannya suku, disekolahkan di tempat yang elit, pokoknya sekolah unggulan kalau hari ini. Nah di sekolah unggulan inilah nanti ketemu Laila. Iya, karena yo sama-sama anaknya ketua suku, berarti kan terawat pasti. Laila dikenal kecantikannya, kalau Majnun dikenal ketampanannya. Jadi yang ganteng ketemu yang cantik, masuk akal. Ya, halo ya. Sebenarnya ceritanya bisa dibikin tragis itu. Kalau di Sirin Khusro ada tragisnya, karena nanti ada yang jatuh cinta itu tukang batu jatuh cinta sama putri, meskipun nanti sebenarnya cerita sama sultannya. Tapi kalau di Laila Majnun yang ingin ditonjolkan bukan itunya, tapi bagaimana orang ketika sudah dilanda cinta itu sudah lupa dengan semuanya. Harusnya begitu. Kalau kita sudah merasa cinta sama Allah, rasanya semua yang lain tidak berarti. Kamu boleh mengklaim, Pak saya sudah cinta sama Allah, kalau apapun yang lain di dunia sudah tidak ada artinya. Kalau kamu masih panik, masih sumpek, masih gelisah, masih khawatir, masih takut oleh apapun hal yang bukan Allah, berarti belum cinta. Cirinya itu nanti ditunjukkan oleh Nizami lewat Laila Majnun. Jadi karena satu sekolahan, begitu melihat Laila pertama kali, Majnun langsung jatuh cinta. Qais ini langsung apa, kalau bahasa romannya dia kayak orang kehilangan kesadaran. Laila juga begitu.
sama-sama sukanya. Jadi kalau di kelas itu lirik-lirikan, pandang-pandangan gitu. Sama-sama sukanya. Makanya di bagian awal itu dua-duanya digambarkan sama-sama mabuk. Jadi serangan pertama itu kan memang dahsyat bagi yang alami, yang belum dibayangkan. Jadi itu syairnya yang bagian-bagian awal. Jadi berlalu masa saat orang-orang padaku memohon pertolongan, dan kini adakah penolong yang akan mengabarkan rahasia jiwa pada Laila. Itu maunya Kois. Kemarin-kemarin aku kan ketua suku orang kaya, sering dimintai bantuan. Sekarang ada ndak yang bisa membantu aku? Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti anak hilang, jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa. Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan. Waktu berlalu dan bebatuan itu akan hancur berkepingan, berserak bagai kaca, berpecahan. Begitulah cinta yang engkau bawa padaku, dan kini telah hancur binasa hatiku. Hingga orang-orang memanggilku si gila, yang suka merintih dan menangis sedih. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Wahai, mana mungkin cinta akan menyesatkan. Jiwa mereka sebenarnya yang kering, laksana dedaunan diterpa panas mentari siang. Bagiku cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta? Nah, itu Majnun. Majnun ini, Kois ini dikenal pinter membuat syair-syair indah. Ya, yang menyusun Nizomi sebenarnya, cuma atas nama Kois. Jadi nanti ceritanya Kais ini, apalagi waktu gila itu sering dikerumuni orang karena syairnya ditunggu-tunggu. Jadi dia kayak orang tidak terawat, tidak pakai baju, rambutnya gondrong, tapi orang berkumpul nunggu syairnya yang keluar. Nah itu, kalau di kita kan tidak, kalau ada orang gila ditunggu mau ngasih isyarat nomor berapa gitu. Kalau Kois itu ditunggu syairnya, karena syair-syairnya indah, makanya banyak yang apal. Saya bilang tadi, sebelum ditulis oleh Nizami, sebelumnya orang sudah kenal, dan syair-syairnya Kois ini banyak dilakukan. Jadi itu dahsyatnya. Saya tidak tahu memang aslinya pinter bikin syair atau karena cinta itu membuat orang puitis. Ya, kalau tidak percaya, yang jatuh cinta itu kan mendadak dia bisa bikin puisi. Ya, oke. Jadi wong kehujanan pinggir jalan gitu aja kamu berteduh, itu kan kalau yang jatuh cinta itu bisa lahir puisi. Tapi yang tidak sedang jatuh cinta kan paling kamu mainan HP apa gitu. Jadi mungkin dua-duanya, dia memang punya bakat bikin puisi dan sedang jatuh cinta, lebih dahsyat puisinya. Oke, Laila juga begitu. Laila juga di beberapa bagian Laila Majnun itu banyak juga mengeluarkan puisi-puisi. Meskipun nanti puisi-puisinya kebanyakan lewat surat yang dikirimkan pada Majnun. Itu salah satu contoh Laila juga mengalami kemabukan. Semua yang tampak dari manusia adalah kebencian, namun cinta telah memberikan kekuatan. Orang-orang mencemooh hubungan kita, sesungguhnya mereka tidak tahu betapa kerinduan yang tersimpan dalam dada.